Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rangga Viracakti, NIM 430402200175. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi alat tes psikologis. Tujuan penggunaan tes pada garis besarnya terbagi atas tujuan riset dan diagnosis psikologis. Tes dengan tujuan riset. Tujuan untuk keperluan ini bermacam-macam, misalnya riset untuk penyusunan tes, riset untuk mengetahui sifat-sifat psikologis tertentu pada sekelompok atau individu, riset untuk pemecahan masalah sosial tertentu, dan sebagainya. Tes dengan tujuan diagnosis psikologis. Sebagian besar dari tujuan tes adalah untuk membuat diagnosis psikologis. Diagnosis psikologis dilakukan dengan maksud-maksud tertentu pula, antara lain diagnosis untuk seleksi, diagnosis untuk keperluan pemilihan jabatan dan pendidikan, diagnosis untuk keperluan bimbingan dan konseling, diagnosis untuk keperluan terapi. Kita masuk ke dalam klasifikasi alat tes dalam psikologi. Yang pertama, tes psikologi ditinjau dari segi aspek mental individu yang dites. Ada beberapa tes di sini: tes bakat, tes intelijensia, tes prestasi belajar, tes kepribadian seperti tes Rorschach dan tes Wertek. Kemudian yang kedua adalah tes psikologi ditinjau dari pembuatnya. Contoh-contohnya tes Kraepelin, tes Binet, tes Simon, tes Rorschach, tes Wechsler, dan tes Kunder. Kemudian yang ketiga ditinjau dari banyaknya peserta yang mengikuti tes. Yang pertama, tes individu. Jenis tes hanya dapat melayani seseorang individu dalam satu waktu. Contoh tes ini adalah tes Weiss dan tes Wiese. Kemudian tes kelompok. Jenis tes yang dapat melayani sekelompok testi dalam satu waktu. Tes kelompok lebih ekonomis dibandingkan dengan tes individual. Kemudian ditinjau dari segi waktu yang disediakan. Yang pertama, tes kecepatan atau speed test. Tes ini mengutamakan kecepatan waktu dalam mengerjakan tes. Contoh tes ini adalah tes arithmetical reasoning dan tes clerical. Kemudian tes kemampuan atau power test. Tes ini memiliki tujuan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes. Dalam tes ini waktu tidak dituntut terlalu ketat. Contoh tes kemampuan adalah tes SPM dan tes General Comprehension. Selanjutnya, segi materi tes. Tes verbal, tes yang menggunakan bahasa bisa lisan ataupun tulisan. Dalam tes ini, testi harus bisa membaca dan menulis dengan baik. Yang kedua, non-verbal. Item soal pada tes ini tidak terdiri bahasa, melainkan terdiri dari gambar-gambar, garis-garis, bentuk-bentuk. Contoh tes non-verbal adalah tes Army Beta, tes SPM, tes CVF, CFIT. Aspek manusia yang dites. Tes fisik merupakan alat tes untuk mengetahui kemampuan dan keadaan fisik testi. Contohnya adalah tes aerobik. Kemudian tes psikis. Tes ini bertujuan untuk mengetahui keadaan atau kemampuan mental testi. Contoh tes psikis adalah tes intelijensi dan bakat. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan klasifikasi alat tes psikologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.